Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Badan Pekerja Klasis GKI Undama. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ketua BPPG Klasis GKI Undama. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bupati Teluk Undama. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Wakil Bupati Teluk Undama. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Kapolres Teluk Undama sebagai orang tua terkasih kita yang selalu bersama-sama dengan kita menjaga keamanan dan ketertiban di dalam klasis dan kabupaten kita. Bapak Ibu beserta rakyat, mari kita berikan aplaus untuk bertiga Bapak. Yang saya hormati Ibu Bupati sebagai guru sekolah minggu yang juga hari ini bersama-sama hadir. Guru sekolah minggu GKI di Tanah Papua mempunyai tempat di dalam gereja ini, tapi juga berdua Bapak juga sebagai pejabat di dalam gereja ini. Pejabat itu penatua dan syamas yang punya jabatan gereja ini. Yang saya hormati dan kasihi, kita punya intelek muda Papua. Beliau juga yang bekerja pekerjaan seharian sebagai dosen hubungan luar negeri di Universitas Cendrawasih, tetapi juga sebagai penasihat hubungan luar negeri untuk Dewan Adat Papua. Beliau juga menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, juga di Freeport, juga di seluruh tanah Papua yang seharusnya hari ini ada di Norwegia, tapi beliau memilih untuk datang ke Undama. Dia adalah anak seorang pendeta GKI di tanah Papua, Tuan Laus Humayun. Saya persilakan untuk berdiri. Ya. Bapak Ibu, ini sangat mahal klasis GKI Undama menghadirkan anak pendeta yang satu ini, karena seharusnya hari ini beliau bicara pelanggaran HAM Papua di Norwegia, tapi beliau dan saya datang ke Undama karena mungkin kasus Undama berdarah belum selesai. Itu Bapak Pendeta cuma singgung saya, yang kamu terbakar, kamu lapor Intel, baru Intel tangkap saya sebentar. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman pendeta yang berjumlah 18 orang, teman-teman guru jemaat penginjil, istri-istri mereka, dan juga saya punya penginjil dan guru jemaat yang hanya 2 orang saja. Kami pendeta 18 orang, perempuan 10, laki-laki 8. Dan yang saya hormati dan kasih nyonya-nyonya Pandita Nyora yang mendampingi suaminya bekerja di pedalaman di pesisir pantai, di pulau, di muara sungai. Yang saya hormati dan kasih teman-teman penatua syamas, teman-teman guru sekolah minggu, Bapak Ibu peserta rakyat yang datang dari lingkungan 4 di Udik Kalian Bosimi, yang datang dari lingkungan 3 dari Jemaat Siloam Yogmios sampai ke Frans Mosia Yomber dan Enrinoi Saref, yang ada di Fata Werianggi, Betel Werabur Mamisi Karwan Ambuar Sabuban, yang ada di lingkungan 2 dari Jemaat Sionai Sandami sampai ke Isna Yediende, yang dari lingkungan 1 dari Jemaat Isak Semulkene Warayaru sampai ke Indonesia Cendrawoi Putar, Betel Lambumi, Betel Nanimori dan Betel Dusner. 4 pos pelayanan Isei, Apitule dan Huntap Iriaki. Satunya Domine Amos Orisyu, Insya Allah itu bahasa Arab di Alkitab Yakobus pasal 14, jika Tuhan menghendaki, Insya Allah di rakyat ini martelo jatuh, maka nanti Domine Amos Orisyu akan berdiri 26 Oktober 2016 ketika gereja ini merayakan 60 tahun. Kita berikan aplaus untuk Domine Amos Orisyu. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Panitia dan seluruh anggota pelaksana harian Majelis Jumat Betania Wasyo, Badan Pelayanan Unsur yang ada di sini, dan juga kita punya mama yang nanti menyiapkan teh, menyiapkan semua untuk kita makan dan minum. Dan yang terakhir yang saya ucapkan hormat dan kasih adalah sekretaris komisi Badan Pekerja Klasis yang juga hari ini ada, dan koordinator unsur Parpam, Pak PW dan PKB. Bapak Ibu dan saudara beserta rakyat,
yang mulia dan yang terkasih, ini adalah raker yang ketiga dan yang terakhir. Karena di dalam hitungan 6 bulan saya akan meletakkan jabatan. Saya dan teman-teman saya yang 9 orang. Dan tongkat ini akan diserahkan kepada siapa yang nantinya akan memimpin gereja ini. Seperti sambutan yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati. Bapak Ibu dan saudara terkasih, gereja Kristen Injil di Tanah Papua dari waktu ke waktu, dari masa ke masa mengalami perkembangan yang ada di 45 klasis, di 12 bakal klasis, di 1876 jemaat, dan 1128 pendeta, dan 176 guru jemaat penginjil yang bekerja dari Tanah Tagi, mulai dari sekolah saya sampai ke Derdi Raja Ampat, yang bekerja di Manusia Pohon sebut Korowai di Merauke, sampai ke Sungai Besar di Mamberamo, sampai ke Teluk Etna, Teluk Bentuni, Teluk Wondama yang Permai menurut Kene sebab lahir di Persisem. Dan kita 37 jemaat yang ada di klasis GKI Wondama hari ini, besok dan beberapa hari ke depan, saya dan Bapak Ibu kita akan duduk di sini untuk membicarakan apa yang harus kita buat. Saya harap Bapak Ibu menyimak khotbah tadi yang disampaikan. Saya mau dapat marah di terakhir ini, atau Bapak Wakil Ketua, atau Bapak Sekretaris, atau Bapak Morin, atau Bapak Bendahara yang duduk sana. Dan saya punya temannya yang 4 orang, dan Bapak Ibu yang ada di jemaat-jemaat. Sebentar dan besok saya mau dengar Bapak Ibu bicara. Kenapa harus Bapak Ibu bicara? 150 tahun emas di tanah orang Mondama, yang Injil itu datang untuk menemui 10 suku yang ada di tempat ini. Mulai dari suku Niere yang menurut salah satu LSM di Australia, suku Yawore yang penginjil Ishak Tore itu di sana. Suku itu 2020 atau 2025 suku itu sudah hilang karena mereka hanya 8 kakak saja. Mungkin jumlah jiwanya 15. Suku Mairasi dan suku Torwar, suku Ambumi punya suku sendiri karena bahasanya sama dengan Waropen. Suku Dusner yang punya bahasa sudah hilang dengan bahasa Tandia. Suku Singyei, suku Kuri di belakang kampung Dusner. Suku Wamesa di Desi, di Werianggi sampai Semenanjung, Gunung Ayu Nuwasa, sampai ke Gunung Nabi di daerah Kaimana dan Babo, sampai ke Wamesa yang ada di Rumberpon, Ambuar dan Sabubar. Suku Sou dan Roswar dan Ron. Ada 10 suku yang kita menerima Injil itu. Di dalam hitungan waktu dan hitungan masa untuk peraturan tentang jemaat klasis dan sinode bab 3 pasal 11 butir A, B dan C di ayat 1. Tapi yang ada selanjutnya bilang, hari ini kita orang rakyat, kita duduk, kita berkumpul, makan pinang sama-sama, menyanyi Auto Tiramasien dan Narpine, atau menyanyi Masuk Perparaan nomor 86. Saya tidak tahu itu judul apa itu, menyanyi itu Bapak Mamokan Palen, perempuan Perancis itu tulis di Bukit Kamadiri. Kayaknya dikenakan di Suara Gembira, perahu kita tersedia nomor 56 dengan tadi Suara Gembira 21. Tata nota na derepai Okatu tambo arau Yesus tanis firman dina suruh tata sasasa. Perahu kita tersedia, kita tunggu di tepi. Perahu yang tersedia ini dalam hitungan bulan, di dalam hitungan minggu, saya dan Bapak Ibu kita akan tiba pada 26 Oktober 2016. Itu adalah tahun Yobel, Bapak Ibu ingat. Tanah dan negeri di Teluk Wondama yang kita mengalami satu tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Dan inilah yang ada tinggal membisu di Yomber, ada tinggal membisu di Yende. Tadi Bapak Bupati kami singgah di Yende dan juga Tuan Laus Rumayon, dan saya sampaikan ini di Yende sebab di dunia ini hanya terjadi 3 peristiwa yang besar di atas dunia ini. Bapak Ibu ingat baik-baik. Mimpi Yakub di Betel, malaikat naik turun di tangga. Mimpi anak Seba di Yende, malaikat naik turun di tangga. Harun dan Musa menghadap Firaun untuk bilang, let my people go. Keluaran pasal 5 ayat 1. Izinkanlah umatku pergi. Pergi ke mana? Pergi ke Yombaka atau pergi ke Sandeika atau pergi ke Uraburka? Mau pergi untuk apa? Kata-kata itu juga yang tim 100 bilang sama Habibi.
Mama Boy bilang sama Megawati, kami perempuan Papua, kami sudah persembahkan 2 kandungan kami yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bunuh kami lagi. Supaya gereja, pemerintah, ada tokoh perempuan. Saya ini dengar ada bentuk Boy Wondama kan, Provinsi Papua Barat. Mungkin baru mimpi kan? Dan yang lain-lain. Bapak Ibu jangan kaget dan perkumpulan perempuan-perempuan ke Kartini, ke Kartono, ke stop. Yang pikir engkau adalah gereja ini. Dan itu yang tadi saya bilang untuk Bapak kita sendiri kemarin saya SMS. Bapak, kalau saya ini jadi pendeta untuk hari Minggu, saya pimpin sembahyang kapiten, buka 1 di bawah, saya terasa jadi pendeta. Tapi kalau saya jadi pendeta dan saya jalan di pasar, soyar, pagi-pagi mama-mama dari Sentrawuya, Amboro, ada jalan di tanah, baru saya bilang sama kakak Luna, bukan Luna Maya, Luther Tantama, kau tolong bikin barang untuk mama itu, jualan di bawah. Itu baru saya jadi pendeta. Tapi kalau tidak, jangan pemimpin yang kau khotbah mulut babusa di atas mimbar ini. Tidak ada arti khotbahmu. Kau stop khotbah sudah kau ilmu teologi yang kosong itu. Kalau kau tidak bicara orang Wondama punya hak, sudah cukup. Kami sudah terlalu baik untuk orang Biak, orang Serui, orang Papua yang datang untuk tanah dan negeri kami. Saya mau rakyat ini berpikir tentang besok GKI merayakan GKI merayakan 60 tahun. Kemarin Wondama merayakan 150 tahun. Kita menyanyi rohani 150. Kayak ini tulis di ayat 2, kau tahu waktuku dan jalanku, sedia dan sempurna niatku. Coba Bapak Ibu lihat rohani 60 nanti jadi tema untuk 60 tahun GKI. Suara sorak terdengar, negeri Yerusalem gempar. Apa yang gempar? Sudah waktunya untuk Bapak Ibu tidak inabobo lagi ya. Tidak sembahyang kapiten lagi. Tapi sudah waktunya untuk gereja ini melihat ekonomi jemaat itu bagaimana. Gereja ini melihat budaya orang Wondama itu bagaimana. Gereja melihat YPK ini bagaimana. Gereja melihat denominasi dan kemarin saya dengan Bapak Kapolres, tokoh-tokoh agama saya ini 14 tahun tugas di Wondama. Kemarin baru saya kasih pengajian Al-Quran di Masjid Al-Falah dengan Ibu Pendeta Ros. Saya bilang, saya ingat 15 tahun saya bicara di masjid di Babo, karena saya ketua majelis agenda Babo. Dan tanggal 24 Desember saya suruh Ustadz Al-Gatiri khotbah di mimbar di Jemaat Gendal. Kalau di Wondama sabar dulu. Saya harap keputusan ini supaya masjid yang mau dibangun di Werianggi di Tamoge jangan dulu, bicara dulu. Saya tidak menghendaki Kementerian Agama Kabupaten Teluk Wondama mengatur saya. Saya yang buka tanah ini. Jangan atur saya dengan SK-SK, FKUBK, FPIK, segala macam. Tanah dan negeri ini saya punya. Tanah dan negeri ini. Kalau sebut tanah Papua, sebut GKI. Kalau sebut Mansinam, jangan lupa Aitumir. Itu yang berapa hari ini kita akan bicara. Ya. Yang berapa hari ini saya mau Bapak Ibu bicara. Sudah cukup Bapak Ibu punya piring makan, saya pakai makan. Saya ulangi. Sudah cukup 10 suku yang tadi saya sebut punya piring makan, punya saya kenapa saya ini jemaat petani dan Bapak Ibu mimbar ini kenapa saya bikin begini? Mimbar ini saya gambar di tanah di bawah sini baru saya suruh ada maaf yang itu ini bikin 2 minggu saja kami kerja tanggal 7 Agustus 1421 mimbar ini selesai. Nasarnya saya bawa batunya dari Sungai Yordan. Batu yang kedua saya bawa di Gunung Sinai. Hari ini kita terakhir di mimbar ini. Supaya saya dan Bapak Ibu pikir itu. Jangan kita mimpi program yang turun dari surga. Saya harap badan pekerja klasis kan. Kita semua saya dan teman-teman kita tidak bawa program dari malaikat Gabriel. Tidak mungkin malaikat Gabriel datang ke sini. Jadi yang sekarang saya dan Bapak Ibu kita bicara di paket 3 hari ini sampai dengan tanggal 24 sebagai pimpinan klasis yang ada di tempat ini, saya harap masing-masing komisi pekabaran Injil, komisi pimpinan jemaat, komisi diakonia, komisi pendidikan, ya Bapak Maweri ada sakit di Serui ya. Ini kalau barang-barang ketua klasis harus
atur sendiri, ketua kelas begini nih, pinjam buat tamu di nanti sama baru Bapak Ibu bilang sama. Saya harap peserta raker lihat saya dan saya punya teman-teman kami ini seperti durian. Jadi jangan sekali kita kelas ini marah-marah. Tapi coba kita durian coba. Mungkin kami paling baik seperti sekretaris Komisi HAM dan KPKC Ibu Leni Kabra. Ya. Komisi HAM dan KPKC kami baru bentuk jadi kelas di Sugundam. Sebentar dan besok saya akan mendengar masing-masing komisi, koordinator unsur Parpam, PW dan PGW bicara. Nanti Bapak Ibu tanya, nanti saya diam. Bapak Ibu tanya aset milik gereja, tanya Bapak Penatua Halus Roses, tanya surat-surat di kantor, nanti tanya Pendeta Wonggo, tanya PGW punya nasib, nanti tanya di Bapak Murid masih di Roswar kan? Sudah kembali kan? Sudah, oke. Saya harap hari ini dan besok kita semua ada di tempat ini dan kita tidak bermain lagi karena pekerjaannya besar yang saya dan Bapak Ibu akan kita hadapi dari waktu ke waktu dan membuat kita ini tidak tidur baik-baik ya. Pasti Bapak Ibu juga capek dan rakyat di tempat ini membutuhkan biaya yang besar yang ada Bapak Ibu dan saya kita buat dan kita alami. Tapi juga saya mau minta terima kasih secara khusus untuk saya punya orang tua dua, tapi juga sekaligus sebagai pimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ini saya sampaikan ini peduli karena nanti besok BPPG Sinode memberikan hak untuk pemeriksaan kami punya keuangan di kelas tanggal 25 Mei sampai 30 Mei. Nanti dikasih hak untuk Ibu Dr. Anda Rumbekun menyampaikan hasil pemeriksaan, hasil audit dari BPPG Sinode atau disampaikan oleh bendahara. Tapi untuk mendahului itu Bapak Ibu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bangga, saya bangga punya teman-teman yang ada duduk ini. Sekalipun kadang-kadang sama Rama biaya Rahma, dia terlalu sibuk dengan wanita bijak gitu. Wanita bijak itu hanya melayani ibu-ibu bos-bos saja. Kalau kaum ibu itu nanti pikir mama Tania yang ada berdiri Rama Situ Sagu. Saya dulu di sekretaris Komisi Pembinaan Jemaat, kami sembahyang itu setiap unsur. Jadi saya melihat sembahyang itu. Jangan ibu murid saja lihat dengan sekolah minggunya, Bapak Goro juga PKB semangat, tapi pemuda dan PW juga semangat. Supaya kami yang PKB ini jangan dibilang persekutuan kurang banyak, tapi kami di PKB MIE, Betania dan lain-lain, kamu tak bisa skala kami. Kami PKB MIE ini kalau sembahyang kok terlambat, kok terdapat tanpa duduk. Kenapa? Karena setelah sembahyang itu makan, jadi kita banyak. Baik, Bapak Ibu dari tanggal 3 September 2013 kami diperiksa oleh BPG sampai dengan kemarin 3 September 2013 sampai dengan kemarin 31 Mei. Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bondama sudah memberikan kepada gereja ini klasis ini. Nanti saya sebutnya punya angka saja 6, sekian miliar. Tapi saya harap besok saudara bendahara tolong sampaikan dengan lengkap. Tadi Bapak Bupati baru sampaikan ke saya, Bapak baru tanda tangan itu. Bapak Ibu punya insentif. Jadi penginjil dan pendeta yang biasa tidak sopan baru SMS tanya bilangnya itu dan itu sudah keluar. Kamu stop. Jangan kau naik ke kantor bupati seperti kodok piatu duduk di atas. Kau kantor ada di Mie. Saya sudah bilang waktu peresmian kantor itu di dunia ini hanya ada 3 gedung putih, White House di Amerika, Argapura dan di Mie, itu saja. Tidak ada gedung putih di mana-mana. Jadi jangan duduk di sana. Ini kita punya orang tua, ini kita punya bapak, kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya pakar hukum, kita punya intelek. Mereka ada lihat kita. Untuk apa Bapak Ibu mau pergi ke sana? Cari apa di sana? Ini gila ini Bapak Ibu. 39 kabupaten kota yang ada di Papua ini. Saat tadi kaget karena kemarin saya baru tanda tangan proposal tadi ketua panitia sudah baca 100 juta. Di kabupaten lain dan di klasis lain kota ada apa itu?
Kita tepuk tangan untuk Kabupaten Wondama. Dan itu yang harus Bapak Ibu jaga. 98%. Minta maaf untuk saya punya Bapak berdua, Bapak Bupati dan Bapak Wakil, nanti akan melanjutkannya. Tapi saya mau bilang 98% gereja yang indah menghiasi Teluk ini. Tadi saya bilang sama anak pendeta di belakang, Tuan, Egedal tulis dengan tulisan tangannya ketika ini mereka berlayar pertama datang ke Wondama tahun 1925. Egedal tulis punggung gunung dari pegunungan Arfak yang tidak pernah terputus. Kami berlayar dan berlayar. Ketika saya melihat ke sebelah kanan di sana Windesi sedang bekas rumah dari Sendeling yang Adrian Van Balen ada membisu. Ketika saya melihat ke Roswar di sana Sendeling Franz Moshe orang Jerman keturunan Yahudi ada berbaring. Ketika saya melihat ke Yende di sanalah Sendeling Gottlieb Lodewijk yang bekerja dengan setia. Tidak lama kemudian kami membuang sau di Wasir laut nama apa ya nanti jemaah api tulen. Tidak lama mereka membuang itu dan dari jauh mereka lihat dan sepertinya saya lihat Barnabas Swebu yang main-main dalam sel itu. Tidak tahu nanti besok Bapak Ibu berdoa supaya Ataruri juga main-main di sel. Ini orang Papua nih sedang lagi digiring untuk pembantaian dan pembunuhan. Ini saya bicara Bapak Ibu yang pegawai negeri juga nanti. Setelah tim ekspedisi pulang nanti ada ekspedisi di AU punya dinas-dinas. Jadi sepasa ke Tempo. Supaya orang-orang Papua yang nanti jadi hebat-hebat di Dok 2, di Manokwari nanti akan dibunuh pelan-pelan. Kita ini kehilangan orang Wondama yang jadi pemimpin hebat-hebat. Jaga Bapak Ibu dan Bapak Indubri baik-baik. Makanya itu yang saya bilang sebagai pimpinan gereja, saya tidak mau jalan di sini dan saya lihat apa dari demokrasi. Jadi kamu pilih Wanma di Raja Ampat kah, mau pilih Irene Manibui kah, kamu mau pilih Kambuaya kah, Kambu kah, Mandacan kah, kamu mau pilih Ermosindo kah, tapi saya kasih tahu. Dorang itu terpikir gereja ini, mereka terpikir Wondama. Pilih orang yang pikir ini. Itu yang nanti saya mau 6 bulan saya dan Bapak Ibu kita orang pikir untuk menjadi program dari gereja ini. Ini kita punya anak-anak Wondama yang harus ada di pemerintah, yang ada di gereja. Saya juga harap dan teman-teman yang bekerja sini, pendeta, penginjil, guru jemaat, tapi juga orang Biaka, orang Indonesia lain, mari kita sayang tempatin. Karena apa yang Bapak Ibu buat sini pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan yang punya bekerjanya. Hari ini saya dan Bapak Ibu kita bergumul dalam pergumulan yang panjang, tapi juga penuh kepastian sebab kami di Badan Pekerja Klasis punya moto yang kami bawa di Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Itu tentang pohon yang mau ditebang itu. Baca yang jaga pohon dia bilang ntar boleh tebanakan dulu. Kasih akan kita jaga tahun depan lagi. Kasih izin kami yang 18 pendeta, 25 guru jemaat dan penginjil, kami yang ada di komisi-komisi, yang ada di jemaat-jemaat yang belum kami kunjungi dan kami datangi untuk kita jaga dia punya gereja dan dia punya tempat itu. Kalau tahun depan Bapak Ibu akan tidak berbuah, mari kita tebang dia. Saya hari ini menyampaikan ini kepada Bapak Ibu dan saudara karena nanti bulan Februari obor api Injil yang jalan keliling dunia ini dia sudah putar ke sana kemari, ada di Sentani. Besok akan diantar ke Raja Ampat untuk sidang sinode ke 17 di Raja Ampat. Nanti akan singgah di Wondama. Api obor itu dia tidak singgah di Seruika, di Biaka, terada. Dari Sentani dibawa lari ke kapal, diantar dengan kapal. Kita terima di Wondama dan dari Wondama kita antar dia ke Waisai, diterima oleh Ketua Sinode dan Bapak Presiden untuk pembukaan sidang sinode yang ke-17. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara terkasih untuk mengakhiri sambutan saya di malam hari ini yang panjang. Saya lihat sebagian peserta sudah berjalan pulang, tapi yang masih duduk ya. Saya menyampaikan sukacita, menyampaikan terima kasih
untuk Bapak Ibu yang hari ini hadir dalam gereja ini dan pakai baju putih-putih. Memang hari Rabu kita harus pakai baju putih dalam gereja ini, dan besok itu pakai baju biru. Tapi saya lihat ini baju biru dan kita mau pakaian dinas ini di kelas-kelas lain sudah pakai. Di sini kalau kita mencari baju biru ini nanti setengah mati. Memang berapa kali pertemuan kita sinode bilang ketua kelas Sondama dan yang lain pakai baju sabaran-sabaran kami pertemuan di sorong, kami cari baju biru. Saya dengan Ibu Rubekon kita cari di situ, kira cari di sorong saja sampai ke Japura untuk jalan cari susah baju biru. Jadi saya mau Bapak Ibu bajuan malam ini pakai ambulan tarakan besok pagi itu pakai baju putih-putih lagi supaya bagus rapi. Jadi biasa itu saya tidak lihat Bapakku Biari pakai baju lain, saya juga pakai baju lain, Bapak Rosres juga pakai baju lain, anak dari Ambuar sana lagi pakai baju lain, tapi kita semua pakai baju yang sama. Baik, dengan demikian sekali lagi terima kasih untuk pemerintah daerah Kabupaten Teluk Ondama. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diikuti raker di tempat ini dari jemaat-jemaat di pulau, di gunung, di lembah. Terima kasih untuk Bapak Kapolres yang bersama-sama dengan kita dan Tuan Laus Rumayom yang sudah datang bersama-sama dengan kita di tempat ini. Baik, saya jemput Bapak Ibu berdiri dan saya akan memukul tifa ini selesai. Bapak Ibu mengaminkan dengan nyanyian himne GKI ayatnya yang pertama, syukur ya Tuhan kami sebab kan Bapak Ibu bagi suara ya, ini kita 37 jemaat jadi 37 suara. Jadi terserah kamator bagaimana ya, yang mana suara 2, 2,5. Baik, saya silakan Bapak Wakil Ketua dan Bapak Sekretaris Pak Bendahara untuk maju ke depan, berdiri di depan untuk menerima palu sidang. Ya. Dengan penuh rasa syukur kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja ini dan atas nama Sinode GKI di Tanah Papua dan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kami yang ada di kelas GKI Ondama 37 jemaat, 6 pos P di Udik Kaliwasimi, 4 pos pelayanan di dalam kota ini. Saya buka rapat kerja klasis GKI Ondama dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.